Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga mbak semuanya sehat selalu di perantauan. Amin. Moga-moga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Moga-moga mbak semuanya dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin. Kita doakan moga-moga sampean kuwi sehat selalu nang perantauan, sukses selalu nang perantauan. Moga-moga pulang ke Indonesia ataupun sampai cuti kuwi berhasil iso membawa uang yang berkah, iso kumpul sama keluarga tanpa alangan apapun, tanpa kekurangan apapun Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya sing ayu dewe, kali ini kita bakal membahas kasus salah satu temene kita Mbak, yang dimana iki ditangkap oleh petugas imigrasi, dan penangkapan ini menurut aku adalah penangkapan yang lumayan lucu Mbak. Mungkin banyak juga mbak-mbak iki sing tidak menyangka bagaimana sih kok bisa ditangkap seperti ini. Silakan disimak, pasti ada penjelasannya nanti bagaimana prosesnya, bagaimana biar mbak-mbak aku lebih berhati lagi ke depannya bagi mbak-mbak yang melakukan sewa menyewa, bisnis atau jualan secara ilegal mencari tambahan uang di negara Hong Kong. Padahal sama tuh memiliki visa sebagai PRT. Silakan disimak hanya di channel ini. Oke, kita panggil aja namanya Mbak D. Mbak D ini udah sepuh di negara Hong Kong. Jadi udah sepuh ini berapa lama sih? 15 tahun lebih lah di negara Hong Kong. Jadi sama saya kuwi nggak jauh beda, sudah sepuh di negara Hong Kong. Jadi intinya Mbak D sepuh banget di negara Hong Kong. Seperti mbak-mbak lainnya, ketika sudah lama bekerja di negara Hong Kong, ada nih sebagian dari mereka bagaimana kalau mereka kuwi bisa menghasilkan uang tambahan selain bekerja sebagai PRT. Mereka pengennya mencari uang tambahan, bisa kumpul uangnya, kemudian mereka pulang memiliki uang banyak, kemudian ada bisnis. Sama seperti Mbak D ini, dia ini memiliki pandangan pikiran, iya carane aku tuh gajine luwih akeh daripada teman-teman yang lain, dengan cara dia harus melakukan bisnis nih di negara Hong Kong untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, untuk meraup keuntungannya lebih banyak lagi. Mbak-mbak pasti paham lah bagaimana sih mbak-mbak di negara Hong Kong yang udah lama-lama. Ada juga nih yang bisnis, entah itu bisnis jualan tempat, datang pagi-pagi kemudian tempat iki di kota-kota, oh ini punyaan si A, punyaan si A, punyaan si A. Nanti setelah datang pagi-pagi dikasih kotak lembar-lembar plastik. Nanti kalau mbak-mbak datang nanti ditawarkan, mbak samen pengen nyewa tempat-tempat kuki lho, enak gitu, murah kok mbak, $15, $25, $30. Nah ada juga nih mbak-mbak yang dimana mereka iki bisnis menyewakan kos-kosan Mbak. Saman pasti nggak asing dengan bisnis yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Dan Mbak D ini salah satunya dengan bisnis kos-kosan. Awalnya bagaimana sih kok bisa? Awalnya sih Mbak D ini tentu ngekos nih. Contoh aku Mbak D ya, pengen ngekos di daerah Mongkok nih. Dia mencari yang strategis, walaupun mahal, tapi strategis, ada liftnya, enak untuk ke sana, nggak ngeribet. Nah di saat itulah walaupun dia kehilangan uang yang banyak nih untuk nyewa di daerah Mongkok, maka Mbak Iki bagaimana kalau aku kehilangan uang yang banyak, sewaan tempatku iki mau aku buat bisnis. Makanya mbaknya iki satu ruangan ini dibikin 5-4 kamar. Nah per kamar nanti disewakan ke sesama PRT, bahkan juga disewakan kepada pelancong-pelancong yang berasal dari Indonesia, bener? Nah bagaimana pelancong itu kok bisa tahu bagaimana kok bisnisnya Mbak itu bisa menyebarkan kos-kosan dia untuk disewakan? Pertama tentu dari mulut ke mulut Mbak. Aku punya kos-kosan loh, sama mau nyewa nggak? Tempatnya enak, bisa masak, bersih,
pokoknya enak sampean bisa masak sepuasnya. Itu kan salah satu marketing agar mbak-mbak itu tertarik, itu dari mulut ke mulut. Tapi ada juga mbak nih yang dimana menyebarkan woro-woro penyewaan dia iki dengan cara sistem online, mbak. Entah itu dianya promosi neng gini Facebook, entah itu promosi neng gini TikTok, bener gak? Nah, ketika Mbak D itu melakukan promosi besar-besaran di sosial media, akhirnya petugas imigrasi ini mengetahui kalau ada nih orang yang dianggap mencurigakan iki menyewakan kos-kosan. Biasanya kalau orang menyewakan, orang lokal ya, itu kan hotel kecil, kemudian ada nomor rumah kan. Contoh 25, 27 depannya. Tapi bisnis kos-kosan ini nomor HP, mbak. Itu yang membuat petugas iki mencurigai. Ketika petugas mencurigai, alhasil petugas itu pura-pura menjadi pelanggan yang pengen menyewa kos-kosane. Nah, alhasil dari situlah ketahuan bahwa pemilik dari kos-kosan ini adalah PRT asal Indonesia yang inisialnya D tadi. Akhirnya itu Mbak E ketangkep pada pada bulan November 2024. Dan saat ini Mbak E sedang sidang, belum ada ketentuan final dari persidangan ini. Jadi ini masih sidang awal ya Mbak. Dan di sidang awal ini Mbaknya Iki dituntut 2 kasus. Pertama adalah bisnis secara ilegal di negara Hong Kong. Iki bisnis properti Mbak. Kalau bisnis properti iki penjarane maksimalnya 2 tahun, kemudian dendane iki karena Mbak E cuman kos-kosan kecil, iki bisa mencapai 400.000 dolar Hong Kong. Iki maksimalnya Mbak. Mungkin kalau orang lokal yang memiliki bisnis yang sangat luar biasa, contoh flat iki di bisnis, iki bisa dikenakan denda sebesar 2 juta Hong Kong dolar. Tapi karena Mbak Iki bisnisnya kecil, iki 400.000 Hong Kong dolar Mbak. Ini yang pertama, yaitu bisnis secara ilegal tanpa adanya izin. Kemudian yang kedua, Mbaknya Iki juga telah melanggar keimigrasian di negara Hong Kong karena Mbak Iki pemegang visa pembantu, bukan sebagai bisnis. Mungkin kalau tukang jamu Mbak Ira, udah bukan visa pembantu lagi, tapi visa bisnis. Kayak Mbak jualan rujak. Seandainya dia tidak menikah dengan orang Hong Kong atau menjadi residen Hong Kong, maka dia ini membeli visa bisnis. Setahun bisa 2 tahun. Kemudian nanti diperbarui. Jangan tanya harganya berapa, 14.000 lebih dolar Hong Kong. Dulu 14.000, sekarang nggak tahu berapa. Tapi Mbak D ini enggak, dia masih tetap statusnya sebagai PRT, tapi merangkap bisnis di negara Hong Kong, yaitu jualan menyewa kos-kosan dia. Jadi itu yang dianggap Mbaknya Iki melanggar 2 aturan tadi, dan kemudian Mbak E dipenjara dan bakal disidang nantinya. Sidang pertama belum ada keputusan Mbaknya bakal didenda berapa, bakal dipenjara berapa lama. Jadi dari kasus ini sekali lagi kawan-kawan untuk hati-hati bagi kawan-kawan semuanya yang melakukan promosi besar-besaran di sosial media. Contohnya Mbak yang dimana jualan nasi dengan mencantumkan nomor HP Anda. Lah kalau nggak dicantumkan nomor HP, bagaimana pelanggan nanti menemukan Anda jualan? Sekali lagi kuwi resiko nih Mbak. Kalau Anda secara terang-menderang mengupload foto kos-kosan Anda, foto barang Anda, kemudian dengan disertai nomor HP Anda, yaitu Anda bisa sewaktu-waktu itu terciduk oleh imigrasi bagian penyelidikan online. Tapi ada juga ini sesama bangsa kita, aku dengan sengaja melaporkan kasus ini
ke petugas imigrasi. Enak kok Mbak melaporkan, bisa telepon secara hotline atau Anda hanya mengisi formulir saja. Dengan dicantumkan bukti foto ini, oh ini loh melanggar aturan di negara Hong Kong, dia jualan nih di area ini. Silahkan kamu besok datang. Apakah Mbaknya Ki menerima bayaran? Sekali lagi enggak. Mungkin dia ada rasa sakit hati nih sama orang yang dilaporkan tadi, atau tidak menyukai, akhirnya dia melaporkan. Jadi ada bermacam-macam yang bisa membuat bisnis ilegal Anda ketahuan. Salah satunya ada dilaporkan oleh teman Anda, kemudian ketahuan oleh imigrasi bagian penyidikan online. Ada juga nih orang lokal yang melaporkan, tapi Mbak D tadi itu bukan temannya yang melaporkan, tetapi itu hasil penelusuran yang dilakukan oleh imigrasi bagian penyelidikan di online. Dari penelusuran itu dicurigai nih, Anda dengan nomor ini telah melakukan bisnis properti sewa menyewa kos-kosan. Nah, menurut pandangan sampean bener nggak sih apa yang tak omongnya Mbak? Kalau bisnisnya Mbak D ini sepertinya ada campur tangan dengan orang lokal Mbak. Saiki pemilik building, pemilik kos-kosan, nggak mungkin Mbak nggak tahu kalau Mbak D ini di flatnya dia melakukan bisnis juga. Nggak mungkin nggak tahu Mbak, karena biasa nih pasti ada pemeriksaan walaupun setahun 2 kali meriksa buildingnya orang-orang yang menyewa. Tentu ketika ada Mbak D menyuruh si tukang nih untuk membangun kamar-kamar di dalam kos-kosan dia, masa tidak ada laporan kepada pemilik building, pemilik flat? Itu nggak mungkin Mbak. Jadi iki kong kali kong antara pemilik building dan juga Mbak PRT, Mbak D tadi. Nggak mungkin kalau nggak ada kong kali kong. Jadi kalau dia dituntut Mbak D saja, menurut aku nggak terima sih. Karena menurut aku bisnis itu mencangkup orang pemilik flat, pemilik building sama si penyewanya juga. Bayangan dak dok, mosok nggak kerungu sih tetangga dia, atau mungkin memang tetangganya rata-rata juga melakukan hal yang sama. Jadi sekali lagi hati-hati bagi mbak-mbak semuanya nih yang suka melakukan kerja secara ilegal di negara Hong Kong, mencari tambahan dengan cara mencantumkan identitas Anda. Hati-hati, karena sewaktu-waktu Anda bisa terciduk. Untuk mbak-mbak semuanya yang apabila jualan nih, sekali lagi hati-hati juga. Kalau Anda jualan, entah itu di Causeway Bay, entah itu di jembatan, sekali lagi kalau Anda meletakkan makanan Anda di situ, hati-hati kalau keciduk. Lebih praktisnya lagi, lebih efisiennya lagi, lebih higienisnya lagi kalau sampai langsung menaruh di hub-hub. Hub kuwi nanti sudah ada lauknya, nasinya dengan harganya ini. Kuwi lebih praktis Mbak, lebih higienis, lebih bersih, lebih enak. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.